Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Kami kembali hadir dengan laporan resmi yang sangat penting untuk seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri, terutama mengenai pencairan rapel pensiun yang sedang berlangsung dan ditargetkan tuntas sebelum tanggal 10 Desember. Dengan penuh ketenangan, izinkan kami menyampaikan seluruh informasi ini secara perlahan, mengalir, dan mudah diikuti. Kami memahami bahwa bagi banyak pensiunan, kepastian mengenai hak pensiun bukanlah hal sepele. Ini menyangkut kebutuhan sehari-hari, rasa aman, dan kenyamanan hidup setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara. Karena itu, kami menyampaikan laporan ini dengan penuh empati, sepenuh rasa hormat, dan insya Allah dengan bahasa yang lembut agar seluruh pemirsa lansia dapat memahami tanpa kerepotan. Mari kita mulai penjelasannya dengan runtut dan jelas. Selama beberapa minggu terakhir, topik mengenai rapel pensiun terus menjadi perhatian luas. Banyak pensiunan yang sudah menerima dana rapel, namun banyak pula yang belum, padahal mereka berasal dari kategori penerima yang sama. Keadaan seperti ini membuat sebagian orang bertanya-tanya, mengapa pencairan tidak berjalan serentak? Mengapa ada yang lebih dulu, ada yang belakangan? Wajar apabila muncul sedikit rasa kecewa, bahkan mungkin rasa bingung. Sebab para pensiunan berhak merasa bahwa pemerintah seharusnya memberikan informasi yang lebih terkoordinasi dan tepat waktu. Setelah mengabdikan tenaga dan pikiran selama puluhan tahun, para pensiunan seharusnya tidak perlu dirisaukan oleh persoalan administratif yang sebenarnya dapat dizahirkan lebih cepat apabila pihak terkait bergerak lebih sigap. Namun di sini kami hadir untuk memberikan penjelasan menyeluruh, agar Bapak Ibu dapat memahami apa yang sedang terjadi dan bagaimana cara memastikan hak Bapak Ibu tetap diterima sebagaimana mestinya. Sebelum masuk ke hal-hal teknis, mari kita pahami dahulu apa itu rapel pensiun. Rapel adalah pembayaran selisih hak pensiun yang belum disalurkan pada bulan-bulan sebelumnya. Selisih ini muncul dari banyak faktor. Ada yang disebabkan oleh kenaikan gaji pokok yang baru selesai dihitung. Ada yang berasal dari penyesuaian golongan yang belum tercatat tepat waktu. Ada juga yang terjadi karena pembaruan masa kerja, koreksi SK yang baru final beberapa bulan kemudian, atau penyesuaian tunjangan keluarga. Dengan kata lain, rapel adalah hak resmi yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Namun seperti biasa, proses yang melibatkan perhitungan administratif dan sinkronisasi data sering memakan waktu. Inilah yang menyebabkan proses pencairan tidak bisa langsung dilakukan serentak kepada semua penerima. Seringkali ketika koreksi data tertunda beberapa bulan, jumlah rapel dapat terlihat cukup besar. Hal ini membuat beberapa pensiunan kaget ketika melihat nominal yang diterima lebih tinggi dari gaji bulanan biasa. Tetapi alhamdulillah, Bapak Ibu tidak perlu ragu. Apapun nominalnya, itu adalah hak Bapak Ibu yang wajib dibayarkan. Sekarang mari kita lihat siapa saja yang berhak menerima rapel pensiun ini. Secara umum, seluruh pensiunan aparatur sipil negara termasuk guru, tenaga kesehatan, pegawai negeri di berbagai instansi, dan pejabat struktural semuanya masuk dalam daftar penerima. Selain itu, pensiunan TNI dan Polri juga menerima hak yang sama. Janda, duda, ataupun ahli waris dari pensiunan yang telah meninggal pun tidak dikecualikan dan tetap masuk dalam kategori penerima sesuai aturan. Bagi pensiunan yang mengalami koreksi surat keputusan, perubahan data, atau penyesuaian tunjangan keluarga dalam beberapa bulan terakhir, rapel tetap diberikan. Perbedaan hanya pada cepat atau lambatnya pencairan berdasarkan kesiapan data. Namun demikian, disinilah sering muncul masalah. Banyak laporan menunjukkan bahwa sebagian pensiunan tertahan pencairannya hanya karena kesalahan kecil dalam data. Perbedaan satu huruf pada nama, ketidaksesuaian ejaan antara buku rekening dan data taspen, rekening yang sudah lama tidak aktif, atau biometrik yang belum diperbarui dapat menyebabkan dana tertahan sementara. Pada kondisi seperti itu, seharusnya pihak yang bertanggung jawab bergerak lebih cepat untuk melakukan verifikasi ulang. Sayangnya, seringkali para pensiunan sendiri yang harus berulang kali bolak-balik memperbaiki data, meskipun mereka sudah berusia lanjut. Sentuhan empati dari pihak terkait sangat diperlukan agar proses ini tidak membebani para pensiunan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai alur pencairan yang sedang berjalan. Tahap pertama adalah validasi data. Ini adalah tahapan yang paling menentukan.
Penerima yang datanya dinilai paling rapi, bersih, lengkap, dan sinkron dengan data bank akan menerima lebih awal. Mereka masuk ke gelombang pertama pencairan. Tahap kedua, setelah validasi berhasil, pihak penyelenggara akan mengirim data ke bank. Bank kemudian melakukan proses teknis untuk memasukkan dana ke rekening masing-masing pensiunan. Proses ini tampak sederhana, namun pada beberapa daerah, hambatan teknis seperti antrian sistem dan jaringan dapat membuat pencairan sedikit tertunda. Tahap ketiga adalah pencairan gelombang lanjutan. Ini ditujukan bagi pensiunan yang masih membutuhkan perbaikan data ringan seperti verifikasi rekening atau update identitas. Pencairan tahap ini biasanya selesai menjelang 10 Desember seperti target yang telah ditetapkan pemerintah. Tahap keempat adalah penyelesaian bagi pensiunan yang memiliki masalah administrasi yang sedikit lebih berat, misalnya perbedaan data identitas yang cukup signifikan atau surat keputusan yang masih dalam tahap koreksi. Pencairan untuk kategori ini tetap dilakukan, namun waktunya bergantung pada kecepatan proses perbaikan data. Sekarang mari kita bahas tentang nominal rapel. Nominal rapel sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Golongan terakhir seseorang, masa kerja, banyaknya bulan yang masuk dalam rapel, tunjangan keluarga, serta koreksi SK yang belum selesai merupakan faktor penentu utama. Ada pensiunan yang hanya menerima ratusan ribu rupiah, ada yang menerima 1 atau 2 juta, dan ada pula yang menerima beberapa juta rupiah bila selisih yang tertunda mencakup hingga 3 atau 4 bulan. Beberapa pensiunan bahkan merasa bahwa jumlah rapel tahun ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Namun semuanya merupakan hasil perhitungan sistem resmi, tidak ada unsur kesalahan dan tidak ada dana yang dipotong. Semua murni berdasarkan hak yang belum diterima. Sekarang, bagaimana cara mengecek apakah rapel sudah masuk? Cara pertama yang paling mudah tentu saja memeriksa rekening bank. Bila dana sudah masuk, Bapak Ibu akan melihat kode transaksi tertentu yang menunjukkan bahwa pembayaran rapel telah berhasil. Cara kedua adalah melalui aplikasi Taspen atau Asabri. Bapak Ibu tinggal masuk menggunakan NIP atau NIK, kemudian membuka menu manfaat. Jika status pembayaran menunjukkan selesai, berarti pencairan hanya menunggu antrean bank. Cara ketiga adalah mendatangi kantor layanan Taspen atau Asabri. Untuk sebagian pensiunan yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi, cara ini memang lebih nyaman. Petugas akan mengecekkan langsung data Bapak Ibu. Cara keempat adalah menghubungi call center terkait apabila pencairan tertunda terlalu lama tanpa keterangan. Meskipun respons call center seringkali tidak secepat yang diharapkan, mereka tetap dapat membantu mengecek status data secara manual. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami memberikan satu pengingat yang sangat penting. Pembaruan data diri adalah kunci kelancaran pencairan. Hal-hal kecil seperti rekening yang jarang dipakai, nomor telepon yang sudah tidak aktif, biometrik yang belum diperbarui, atau kesalahan penulisan nama bisa membuat pencairan tertunda. Sayangnya, masalah-masalah kecil seperti ini seringkali menjadi hambatan administrasi yang berulang, dan seharusnya otoritas terkait dapat lebih proaktif membantu pensiunan. Namun apapun hambatannya, insya Allah pencairan ini tetap akan tuntas sebelum 10 Desember seperti target pemerintah. Tidak ada dana yang hangus, tidak ada hak yang hilang. Yang dibutuhkan hanyalah kesabaran sedikit lebih lama dan kelengkapan data. Sekarang kita tiba pada bagian penutup laporan ini. Dengan penuh rasa hormat, kami sampaikan bahwa pengabdian Bapak Ibu selama puluhan tahun adalah alasan utama mengapa hak pensiun ini seharusnya diberikan dengan cepat, jelas, dan tanpa hambatan. Meskipun masih ada kekurangan pada sisi koordinasi atau kecepatan administrasi, kami berharap ke depan prosesnya dapat lebih baik, sehingga para pensiunan tidak lagi perlu menghadapi ketidakpastian yang seharusnya dapat dihindari. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyimak laporan ini dengan penuh perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan rezeki kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar Bapak Ibu selalu mendapatkan kabar resmi berikutnya. Dengan izin Allah, kami akan terus menghadirkan pembaruan yang terpercaya di laporan-laporan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.